Jadi gue nggak nyangka kalau kesalahan kecil aja bisa ngasih dampak yang gede banget. Bahkan itu sampai menghancurkan kebahagiaan yang ada di keluarga gue yang juga kecil. Jadi waktu itu gue berangkat kuliah seperti biasanya. Dari jam 4 pagi gue udah keluar rumah karena jarak rumah gue ke kampus itu jauh banget. Bukan letak kampusnya yang gak strategis, tapi justru rumah gue yang berada di tempat yang sangat terpencil. Gue tinggal di gubuk tua bersama ibu dan dua adik kembar gue yang masih berumur 5 tahunan, namanya Rudy dan Budi. Ayah gue udah meninggal dari 2 tahun lalu, dan yang paling aneh dari keluarga kita itu bahwa kita tinggal di daerah yang bener-bener gak ada sama sekali orang lain yang tinggal. Pemukiman dan rumah warga lain baru ada sekitar 2 km jauhnya dari rumah gue. Alhasil keluarga gue jadi kesulitan itu buat minta bantuan ke orang dan cuma bisa ngandelin dirinya sendiri aja dalam hal apapun itu. Gue pun juga nggak tahu gimana ceritanya kenapa keluarga gue bisa tinggal di sini, tapi yang pasti gue harus bisa ngerubahnya biar kita semua bisa hidup nyaman. Itulah kenapa gue memberanikan diri menjelajah ke daerah luar, menempuh pendidikan dan bekerja. Syukurlah uangnya kok kumpul udah cukup banyak, dan bulan depan gue niatnya mau bawa semua keluarga gue pindah ke pemukiman. Walaupun ya cuma bisa ngontrak dulu aja, tapi hari itu bener-bener hari apes buat gue dan keluarga gue. Karena pas jam 4 sore setelah gue pulang kuliah dan magang, gue ngeliat ibu gue lagi bengong di kursi depan pintu. Tatapannya kosong, wajahnya pucat, bibirnya kering seakan gak ada tanda kehidupan sama sekali. Kepulangan gue pun gak memalingkan beliau dari keterpurukannya. Sampai gue mendekat ke dia dan bertanya secara langsung, Ibu kenapa? Belum ada jawaban. Gue coba buat beliau ngomong berkali-kali dengan bahasa yang beda. Bu, udah makan belum? Rudy dan Budi ada gak di rumah? Berkali-kali gue udah coba tapi gak ada jawaban. Sampai akhirnya beliau respon, Nak, tolong kuburin. Gue pun seketika kaget banget dengan ucapannya. Ibu, maksud ibu kuburin siapa? Beliau lagi-lagi gak ngerespon. Gue pun mencoba buat meluk dia dengan tujuan menenangkannya. Gak lama setelah itu pun akhirnya dia bilang, Rudy, Nak. Gue pun langsung terpukul banget dengan ucapan itu. Tapi gue berusaha tegar di depan beliau. Gue gak boleh ikut-ikutan sedih juga. Gue pun coba tanya, emang kenapa, Bu? Akhirnya beliau pun jelasin semuanya. Kalau beliau tadi membuat kesalahan yang mungkin kelihatannya kecil, yaitu memberikan kedua adik gue segelas susu sapi segar. Sedangkan Rudy itu alergi yang parah banget sama susu. Terakhir kali Rudy minum susu sapi itu saat dia berusia 3 tahun. Cuma satu tegukan bisa buat dia demam dan kulitnya memerah selama berhari-hari. Tapi untungnya dia bisa sembuh dari itu, dan setelahnya pun kita memperhatikan banget apa yang Rudy makan dan minum. Ibu gue cerita sambil nangis kalau dia udah mencoba semua yang dia bisa dari tadi pagi buat nyelamatin Rudy, tapi demamnya terus-terusan naik sampai akhirnya udah nggak bernafas lagi. Gue yang mendengar semua cerita beliau langsung ikutan merasa terpuruk dan sedih. Ditambah susu yang mereka minum itu kemungkinan adalah susu yang gue bawain kemarin buat orang rumah, kecuali buat Rudy tentunya. Itulah mengapa gue juga ikutan merasa bersalah. Gue pun selama beberapa menit ikut merenung bersama beliau, tapi setelah itu gue langsung berdiri dan ngambil cangkul buat menggali kuburan Rudy. Gue nggak mau ngeliat wajah imut dia dulu sebelum gue bisa melepaskan kepergiannya. Gue menggali lubang yang cukup dalam. Gue juga membuat peti peristirahatan buat dia sehingga mungkin di akhir hidupnya dia merasa lebih nyaman. Setelah semuanya selesai, gue baru memberanikan diri buat masuk ke dalam dan ngambil si Rudy. Gue lihat tubuhnya yang sedang terbaring kaku di kasur, tak berdaya, ditambah bintik merah yang ada di sekitar wajahnya. Gue pun memeluk dia untuk yang terakhir kalinya sambil menangis. Akhirnya gue secara perlahan menggendong dia buat gue taruh di